Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 3 Chapter 465. Chapter 465 Guyue, Akui. Xie dan Lizzie, tolong ingat apa yang akan saya katakan selanjutnya. Mata setan ungu adalah seni yang membutuhkan kultivasi pagi hari setiap hari, dan kultivasi lambat untuk mengatakannya. Anda tidak bisa terburu-buru. Aku akan mengajari kalian berdua cara melatihnya besok pagi, kata Tang Wulin. Baik, Xie meletakkan tangan di bibirnya. Lalu bagaimana kalau aku mengajarimu langkah membingungkan bayangan hantu di sore hari? Tentu, Tang Wulin tersenyum. Di kejauhan, Yue Zhengyu bersandar ke dinding. Bibir mengerucut dan mata tertuju pada ketiganya. Mereka sangat beruntung. Kenapa aku tidak pernah seberuntung itu? Itu karena kamu jarang keluar. Apakah kamu sudah mencapai peringkat 40? Tanya Yuanen Yehui, berhati-hati untuk menjaga jarak 5 meter di antara mereka. Ya, aku melakukannya. Tunggu saja sampai aku mendapatkan jiwa roh kedua. Hehe, Anda sebaiknya berhati-hati terhadap posisi ketua kelas Anda. Yuanen Yehui mencibir. Mendengus, Yue Zhengyu melanjutkan, kita akan lihat saat semester depan dimulai. Jangan khawatir, aku tidak akan bersikap mudah padamu. Jangan salahkan saya jika Anda kehilangan 1 atau 2 anggota tubuh. Yue Zhengyu mengirimkan tatapan panas ke arahnya tetapi sebaliknya tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak terlalu percaya diri menghadapinya. Pintu asrama ditutup di belakang Gu Yue dengan suara klik yang tidak terdengar. Saat Ye Xinglan dan Sui Xiaoyan pergi untuk menerima hadiah dari Sekte Tang, kamar bersama mereka sekarang kosong dengan kepergiannya. Sedikit warna kembali ke pipinya yang pucat saat dia menghirup udara segar dan meregangkan anggota tubuhnya. Di tengah berlatih langkah membingungkan bayangan hantu, Tang Wulin segera memperhatikan Gu Yue. Menjatuhkan semua yang dia lakukan, dia berlari ke arahnya. Bagaimana perasaanmu? Apakah ada yang lebih baik? Tang Wulin bertanya. Prihatin dengan tingkat pemulihannya yang lebih lambat. Ya, sedikit. Jangan khawatirkan aku hanya butuh waktu lagi, kata Gu Yue. Jika Tang Wulin tidak tepat di depannya, dia akan melewatkan kata-katanya. Dia tersenyum kecil, ragu-ragu sebelum bertanya, bisakah kita pergi ke tempatmu sebentar? Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu. Gu Yue sedikit memiringkan kepalanya, menatapnya melalui bulu mata yang tebal. Mata cerah dan lebar, tapi dia mengangguk beberapa saat kemudian. Baik, ayo. Melihat dari kejauhan, Xie bersiul dan mencium pasangan itu. Berdiri di dekatnya adalah Yuanen Yehui yang mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia menuju kamarnya tanpa melihat ke belakang. Begitu Tang Wulin melangkah ke kamar anak perempuan, dia tenggelam dalam warna merah jambu dan kelembutan. Tempat tidurnya sudah dirapikan dan mejanya bebas dari kekacauan. Dia mengusap ujung jarinya ke kaca jendela dan menatap kulit yang bersih dan bebas debu. Sangat berbeda dari kamar anak laki-laki. Gu Yue duduk di tempat tidurnya lalu menunjuk ke kursi untuk Tang Wulin. Meskipun mereka bersama setiap hari untuk kelas, keduanya jarang punya waktu untuk berbicara sendiri. Terutama karena dia kadang-kadang akan memberinya bahu dingin. Apa yang ingin kamu katakan? Objek kasih sayangnya duduk begitu dekat, jantung Gu Yue berpacu. Meskipun baru berusia 14 tahun, Tang Wulin sudah memiliki bakat menjadi seorang pria, dan mereka menjadi semakin jelas setiap hari. Berdiri di atas 170 cm, dia memiliki tubuh yang berotot tapi ramping. Wajahnya, tampan dan cerah, dikombinasikan dengan mata besar yang dibingkai oleh bulu mata panjang, membuat kebanyakan gadis tersipu. Tapi bukan Gu Yue, dia berbeda, dia terbiasa melihat fitur-fitur menarik itu. Gu Yue, akui. Tang Wulin menuntut. Soul Land 3 Chapter 466. Chapter 466 melawan tembok. Wajah Gu Yue memerah-merah muda yang lezat. Dia memeluk dirinya sendiri, di sekitar lekukan yang mulai tumbuh lebih jelas. Anak perempuan berkembang lebih cepat daripada anak laki-laki, dan seperti kebanyakan gadis lain, dia sudah menghibur dirinya dengan pikiran asmara. Tidak pernah dalam hidupnya Gu Yue mengizinkan anak laki-laki lain untuk menyentuhnya. Bahkan Xie atau Su Lizzie. Tetapi untuk beberapa alasan yang aneh dan indah dan misterius,
Dia tidak mempermasalahkannya dengan Tang Wulin. Bahkan, terkadang dia malah berinisiatif. Karena kepribadiannya yang mendominasi, dia sering memisahkannya dari gadis lain. Dan Tang Wulin, yang tidak menyadari hal ini pada beberapa contoh pertama, tidak bisa tidak memperhatikan tindakan ini seiring berjalannya waktu. Karena hal itu semakin sering terjadi, dia segera terbiasa dengan sikap panas dan dingin Gu Yue terhadapnya dan ketidakpeduliannya terhadap orang lain. Hubungan istimewanya dengan Gu Yue memberinya kegembiraan, tetapi jauh di dalam hatinya dia selalu tahu ada semacam penghalang yang berdiri di antara mereka. Dia tidak tahu apa itu, tapi dia tahu itu ada. Mengaku apa? Gu Yue bertanya, pipinya masih kemerahan dan kepanikan melintas di matanya. Apa maksudmu, mengaku apa? Kami berdua tahu apa yang saya bicarakan. Keluar dengan itu. Jari-jarinya memainkan ujung bajunya. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Betulkah? Tang Wulin bertanya, menatap langsung ke matanya. Gu Yue menggelengkan kepalanya, mengalihkan pandangannya. Saya tidak tahu. Apa itu transformasi Dewa Naga? Kaulah yang menyebutkan namanya, jadi bagaimana mungkin kamu tidak tahu? Mata Gu Yue berkaca-kaca, pikirannya kosong karena terkejut. Dia berbalik menghadapnya. Itu yang kamu bicarakan? Tang Wulin berkedip beberapa kali. Ya, menurutmu apa yang kubicarakan? Gu Yue menendang tulang keringnya dengan marah dan Tang Wulin terkekeh, tidak repot-repot menghindarinya. Dia bahkan mengangkat kakinya ke atas, melolong kesakitan secara berlebihan. Itu sangat menyakitkan, saya pikir Anda patah tulang. Gu Yue, kamu harus bertanggung jawab, kata Tang Wulin, senyum nakal tersungging di bibirnya. Gu Yue memutar matanya, melayani Anda dengan benar. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan hanya datang untuk bercanda. Dia menunjuk ke pintu. Jika kamu sudah cukup bersenang-senang, cepatlah pergi. Jeritan kesakitan berhenti tiba-tiba. Ekspresi Tang Wulin menjadi serius, matanya menyipit. Apa itu transformasi Dewa Naga? Aku mengarangnya, kata Gu Yue. Mengarangnya? Tang Wulin ternganga padanya. Lalu hal tentang transformasi pertama menjadi Dewa Naga Awakens juga dibuat? Ya, bukankah itu terdengar keren? Kata Gu Yue dengan tangan di pinggul. Kamu menang. Tang Wulin bangkit dan pergi. Gu Yue tidak mengatakan sepatah kata pun untuk menghentikannya. Di pintu, Tang Wulin akhirnya menoleh ke belakang. Kamu benar-benar menemukan nama-nama itu sendiri? Ya. Berbohong itu buruk loh. Gu Yue mendengus, sangat kekanak-kanakan. Aku tidak percaya padamu. Nyatanya, saya tahu Anda berbohong. Saya melihatnya di mata Anda. Anak-anak yang baik tidak berbohong. Tang Wulin berkata dengan benar, mengibaskan jarinya. Gu Yue mengangkat alisnya. Jadi apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Dalam satu gerakan cepat dan mengalir, Tang Wulin muncul tepat di hadapannya, tangannya mencengkeram bahunya. Dia berteriak, hal berikutnya yang dia tahu. Dia menekannya ke dinding, lengannya di kedua sisinya, sangkar darurat. Mata mereka bertemu, Tang Wulin mendekatkan wajahnya ke wajahnya. Beberapa inci memisahkan hidung mereka. Dia bisa merasakan nafas hangatnya di pipinya, bisa mencium aroma unik dan maskulinnya dengan setiap nafas. Dia entah bagaimana berhasil merona lebih merah. Apa yang kamu lakukan? Menginterogasi Anda, Tang Wulin menyatakan. Aku tidak bisa mempercayaimu, meskipun suara lembut Gu Yue, sesuatu yang asing berkedip di matanya. Sesuatu yang berani, itu ada di sana. Wajah Tang Wulin, galak dan teguh, hanya beberapa inci dari wajahnya. Dia menutup matanya, bulu mata terentang seperti kipas. Dan dia mengerucutkan bibirnya. Fluktuasi elemen samar berdesir di sekelilingnya, siap mengamuk kapan saja. Kain berdesir, Gu Yue membuka matanya, yang mengejutkan. Tang Wulin telah menurunkan lengannya dan menghela nafas. Baik, saya tidak bisa melakukan ini. Kamu menang. Tang Wulin menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Jika dia tidak mau menjawab, biarlah. Dia memang berbau harum. Kembali ke sini, Gu Yue berteriak mengejarnya. Tang Wulin melirik dari balik bahunya. Tidak, jika Anda tidak mempercayai saya, lalu apa gunanya? Gu Yue memelototi belati padanya. Baik, pergilah. Aku tidak akan memberitahumu. Dalam sekejap, Tang Wulin muncul di depannya menggunakan langkah membingungkan bayangan hantu yang baru dipelajari. Katakan padaku, dia menarik kursi dan duduk, menatapnya dengan rasa ingin tahu.
Dia menundukkan kepalanya dalam diam. Sudahlah, Anda hanya perlu memberitahu saya dan tidak ada orang lain. Aku akan merahasiakannya. Sebenarnya, jiwa bela diri saya adalah naga, gumamnya. Seekor naga, detak jantung Tang Wulin semakin cepat, darah berdebar di telinganya. Kemejanya menempel di punggungnya, tiba-tiba lembab dan lengket. Bukankah itu elementalis? Gu Yue mengangguk. Ya, tapi itu juga naga. Kontrol atas elemen hanyalah bagaimana jiwa bela diri saya bermanifestasi. Soul Land 3 Chapter 467. Chapter 467 Naga 7 Warna. Ketika menjadi jelas, Tang Wulin tidak bisa berkata apa-apa lagi, entah karena terkejut atau fokus, lanjut Gu Yue, kata-kata hampir tidak terdengar. Pernahkah kamu mendengar tentang naga 7 warna? Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Naga adalah jenis makhluk jiwa terkuat di benua itu dan ada spesies dan cabang yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan mereka dengan darah drakonik sejati yang mengalir di pembuluh darah mereka pun banyak. Gu Yue tersenyum, manis-manis. Lagi pula aku tidak berharap kamu tahu. Nah, beritahu aku apa itu nanti. Aku tidak bisa merasakan sedikit pun aura drakonik padamu. Jiwa bela diri Anda sama sekali tidak terlihat seperti naga, kata Tang Wulin. Tentu saja, naga 7 warna tidak memiliki sisik dan tampaknya memiliki sedikit karakteristik dengan sebagian besar naga lainnya. Sisi naga tidak akan terwujud sampai kultivasi saya mencapai tingkat yang lebih tinggi, dan saya masih jauh darinya. Naga 7 warna milikku adalah salah satu naga terkuat loh. Ini jauh lebih kuat daripada salah satu naga elemen tunggal itu. Itu adalah seorang elementalis, jadi aku menyebut jiwa bela diriku, elementalis, juga untuk menyembunyikan sifat aslinya. Lihat, Gu Yue mengulurkan tangannya dan massa hitam muncul di telapak tangannya. Itu benar-benar buram. Bentuknya selalu berubah, mengompresi dan mengembang seperti gumpalan asap. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam saat dia melihatnya. Apakah itu kegelapan? Gu Yue mengangguk. Ini, saya bisa mengendalikan kegelapan, jadi saya bisa menggunakan 7 elemen, bukan 6. Jadi seperti itu, gumam Tang Wulin, kesadarannya mulai menyingsing. Tapi kenapa kamu menyembunyikan fakta bahwa kamu bisa menggunakannya? Bukannya aku benar-benar ingin menyembunyikannya. Saya hanya tidak ingin orang salah paham dengan saya sebagai guru jiwa yang jahat. Akan sangat menjengkelkan jika mereka melakukannya. Ibuku menyuruhku untuk tidak mengungkapkannya. Bagaimanapun juga, terang dan gelap bertentangan, jadi saya tidak bisa menggunakan keduanya pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini berhubungan dengan keterampilan fusi jiwa kita? Tang Wulin bertanya. Senyum tipis muncul di bibir Gu Yue. Naga 7 warna mengontrol elemen dan naga emas mengontrol tubuh. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga dibagi menjadi 2, menjadi naga emas dan naga 7 warna. Anda lihat bagaimana mereka berhubungan sekarang? Karena itulah skill fusi jiwa kita seperti itu. Itu juga normal jika kamu tidak bisa merasakan aura naga dariku. Tak satu pun dari karakteristik drakonik jiwa bela diri saya akan muncul sampai saya memiliki 7 cincin jiwa. Tapi aku masih bisa merasakan garis keturunan naga emas di dalam dirimu. Itu sangat murni, jadi aku selalu tertarik padamu. Gu Yue tersipu, mengalihkan pandangannya. Bagaimanapun, begitulah adanya. Transformasi Dewa Naga kami menggabungkan kekuatan elemen dan esensi darah untuk melepaskan kekuatan yang tak terhentikan. Basis kultivasi kita masih terlalu rendah. Kita belum bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari transformasi Dewa Naga. Dan itu juga mengapa efek sampingnya begitu parah. Tang Wulin akhirnya mengerti. Gu Yue tidak mengaktifkan keterampilan fusi jiwa mereka secara kebetulan. Dia sudah tahu tentang itu sejak awal. Tidak heran jika dia memperlakukannya dengan sangat berbeda dari orang lain. Itu semua karena jiwa bela dirinya. Jejak kesuraman menetap di hati Tang Wulin. Sayangnya, dia harus menghindari penggunaan skill fusi jiwa di masa depan. Segelnya tidak bisa menerimanya. Paling tidak, dia tidak bisa mengambil risiko menggunakannya sampai dia membuka segel keempatnya. Pada pemikiran itu, ekspektasi membanjiri dirinya saat dia menantikan hari di mana ke-18 segel dipatahkan. Baik, itu dia, kamu bisa pergi sekarang, kata Gu Yue, mengusirnya. Tang Wulin tersenyum kecut. Apa terburu-buru, bukankah kita harus membahas transformasi Dewa Naga? Sebenarnya, aku ingin memberitahumu. Transformasi Dewa Naga berbahaya bagi tubuhku. Kami tidak dapat menggunakannya di masa mendatang, bahkan sebagai upaya terakhir.
Itu menyakitimu? Apakah Anda berpura-pura menjadi lemah, atau? Gu Yue menatapnya, dengan mata terbelalak. Tang Wulin terdiam ketika dia memikirkan bagaimana menanggapi. Dia tidak mungkin memberitahunya tentang segel Raja Naga Emas. Bukan karena dia tidak ingin memberitahunya, tapi dia takut disebut orang aneh. Keadaannya sangat aneh, tapi Gu Yue telah memberitahunya rahasianya, jadi dia merasa harus membalas kepercayaannya. Jangan beritahu dia, suara Ou Tang bergema di kepalanya. Hati Tang Wulin bergetar. Dia menarik napas dan membuat keputusan saat itu juga. Itu terlalu kuat, semua energi yang dilepaskannya merusak saluran meridian saya, kata Tang Wulin saat dia bangkit untuk pergi. Yah, aku harus pergi. Gu Yue memperhatikan saat dia berjalan ke pintu, gelisah menetap di hatinya. Jelas Tang Wulin ingin memberitahunya sesuatu tetapi pada akhirnya memilih untuk tidak melakukannya. Apa yang akan dia katakan? Setelah pintu kamar asrama Gu Yue tertutup di belakangnya, Tang Wulin langsung kembali ke kamarnya dan mengirimkan kesadarannya ke dalam pikirannya. Oh Tang, kenapa tidak? Aku belum pernah mendengar tentang naga 7 warna sebelumnya. Ada beberapa hal yang aneh tentang apa yang dia katakan. Meskipun benar bahwa Dewa Naga terbagi menjadi dua bagian itu adalah Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak. Anda memiliki kekuatan Raja Naga Emas yang tersegel di dalam diri Anda, bukan naga emas biasa. Naga emas hanyalah salah satu anak dari Raja Naga Emas. Mungkin naga 7 warna adalah keturunan dari Raja Naga Perak, tapi bukankah seharusnya naga perak? Itu bagian yang aneh. Saya perlu memikirkan ini dengan hati-hati. Jika naga 7 warna benar-benar berasal dari Raja Naga Perak, maka ceritanya bisa dipercaya. Meski begitu, Anda tidak boleh memberitahu siapapun tentang 18 segel Raja Naga Emas di dalam diri Anda. Baik. Kisah latar belakang yang rumit ini membingungkan Tang Wulin. Bahwa Raja Naga Emas adalah salah satu naga tertinggi di dunia, bahkan melebihi naga Radian Suci, bukanlah berita baru baginya. Tapi fakta bahwa jiwa bela diri Gu Yue adalah naga 7 warna, yang mungkin merupakan keturunan dari Raja Naga Perak, mengejutkannya. Dia membutuhkan waktu untuk mengatur pikirannya. Ujian akhir semester segera selesai. Berkat poin bonus yang diberikan kepada semua orang di kelas 1, tidak ada yang gagal dan perayaan untuk seluruh kelas berlangsung teratur. Shen Yi memberikan ringkasan singkat dari hasil ujian kemudian mengumumkan akhir semester dan dimulainya liburan mereka. Meskipun ini baru semester pertama mereka, setiap siswa telah melalui ujian yang tak terhitung jumlahnya dan mendapatkan banyak pengalaman di bawah ikat pinggang mereka. Khawatir akan dikeluarkan, mereka telah berjuang sekuat tenaga untuk memperbaiki diri, lebih dari sebelum memasuki Akademi Shrek. Waktu telah berlalu selama semester. Setiap siswa sekarang jelas tentang tujuan mereka dan jalan yang harus mereka ambil untuk mencapainya. Meskipun mereka belum mempelajari rahasia atau misteri yang mendalam di dunia di bawah naungan Akademi Shrek, para siswa kelas 1 mengembangkan etika kerja keras. Lingkungan termasyur di Akademi Shrek telah mendorong mereka begitu. Berita tentang kemenangan tim Tang Wulin melawan Imperial Sun Moon Academy telah menyebar seperti api di pelataran luar. Karena mereka juga telah mengalahkan kelas-kelas 2, mereka sekarang dikenal sebagai kelas siswa baru terkuat sahabat. Setelah kelas bubar, Tang Wulin memanggil teman-temannya ke kamar asramanya, termasuk Yuan Yehui dan Yue Zhengyu. Apa kalian semua punya rencana untuk liburan? Siapa yang tinggal dan siapa yang pulang? Tang Wulin bertanya. Ruang makan yang ditutup untuk liburan akan terbukti menjadi masalah. Soulen 3 Chapter 468. Chapter 468 Reuni dengan Molan. Saya mengunjungi rumah saya dulu, lalu aku akan berlatih di pagoda jiwa sebentar. Kami hanya punya 1 bulan libur, kata Gu Yue. Aku akan pulang, saya akan tetap berkultivasi dengan keras, kata Xie Xie. Aku akan pulang juga, Su Xiaoyan menimpali. Aku tinggal di kota yang sama dengan Xie Xie. Sama, kata Yue Zhengyu, mengangkat bahu. Saya harus pulang untuk mendapatkan jiwa roh saya berikutnya untuk cincin keempat saya. Aku akan tinggal, kata Ye Xinglan. Padahal, saya tidak akan sering berada di kampus. Aku akan melatih pedangku dalam pengasingan sampai Gu Yue kembali untuk membantuku mendapatkan jiwa roh lain. Jika Anda membutuhkan bantuan kami dengan menara roh, panggil saja, kata Tang Wulin. Ye Xinglan menggelengkan kepalanya. Persyaratan jiwa roh saya agak spesifik. Saya tidak akan melakukan penyerangan menara. Saya harus membeli milik saya sebagai gantinya. Baik,
Tang Wulin tidak mengorek lebih jauh. Setiap orang punya rahasia. Su Lizzie terkekeh. Sepertinya giliranku. Baiklah, saya akan mengunjungi keluarga saya. Saya merasa sedikit rindu rumah. Benar, Xinglan. Dia berbalik menghadapnya. Kapan Anda berencana pergi ke Pagoda Jiwa? Saya ingin pergi juga. Sekitar setengah bulan lagi, jawabnya. Bagus, hitung saya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pada keduanya, beralih ke Yuanan Yehui. Bagaimana denganmu? Apakah kamu akan pergi kemana-mana? Saya tidak punya keluarga untuk dikunjungi, jadi saya akan tinggal dan berkultivasi. Yuanan Yehui memotong sosok kesepian. Tang Wulin menghela nafas. Saya juga tidak punya keluarga, jadi saya akan tinggal di kampus juga. Aku mungkin akan pergi jalan-jalan suatu saat selama liburan, tapi untuk saat ini sepertinya hanya kita berdua yang ada di sini. Gu Yue melirik Yuanan Yehui, lalu ke Tang Wulin. Dia ragu-ragu, bibir terbuka dan tertutup, tetapi pada akhirnya dia tetap diam. Sepertinya setiap orang punya rencana sendiri, jadi kita akan berpisah untuk sementara waktu. Tapi jangan sampai melupakan tujuan kita, Guis. Xinglan akan segera mendapatkan cincin jiwa keempatnya. Itulah mengapa setelah semester berikutnya dimulai, kita akhirnya bisa mulai mengeluarkan beberapa armor perang. Mari kita lakukan yang terbaik. Di suatu tempat di sepanjang garis, 8 siswa yang bekerja telah membentuk lingkaran kecil yang rapat. Tang Wulin mengulurkan tangan ke depan, menempatkannya di tengah ring. Tanpa ragu, Gu Yue meletakkan tangannya di atas. Sisanya bergabung beberapa saat kemudian, berbagi senyuman dan ekspresi kepercayaan. Mengikuti anggukan bersama, mereka bersorak, ayo lakukan yang terbaik. Dan dengan itu, anggota teman terpercaya Tang Wulin keluar dari ruangan. Semua kecuali satu. Antarkan aku ke gerbang, kata Gu Yue kepada Tang Wulin. Tentu. Tang Wulin melipat tangannya ke belakang kepala dan rileks. Dia menikmati kebebasan di antara semester. Begitu mereka keluar dari asrama, angin dingin menyapu, mengacak-acak rambut mereka. Perjalanan menuju gerbang membawa rasa kesuraman tertentu, kosong dari siswa, yang sebagian besar telah pergi untuk liburan. Namun, bahwa itu damai tidak dapat disangkal, dan keduanya berjalan dalam diam. Tidak sampai Gu Yue melangkah melalui gerbang dan berjalan beberapa langkah lagi dia berbalik, memecah keheningan di antara mereka. Kamu bisa kembali sekarang, sampai jumpa semester depan, katanya sambil melambai padanya. Tidak memperhatikan sesuatu yang luar biasa, Tang Wulin tersenyum cerah. Sampai jumpa. Gu Yue menggigit bibirnya, tangannya bergerak-gerak di udara sebelum dia melambai dengan kaku sekali lagi. Itu jatuh ke sisinya, limusin hitam berhenti dan dia masuk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat limusin pergi, jantung Tang Wulin berdebar kencang di dadanya. Gu Yue benar-benar berasal dari keluarga kaya. Dia berdiri di gerbang lebih lama, menatap ke dalam kehampaan. Angin bertiup melewatinya lagi, dingin dan segar. Sambil menarik kembali perhatiannya, dia langsung menuju trotoar dan memanggil taksi ke stasiun kereta. Dia akan melakukan perjalanan, semuanya sudah disiapkan. Duduk di atas prioritasnya saat ini adalah mendapatkan 4 item roh yang diperlukan untuk membuka segel berikutnya. Dia tidak ingin menyelesaikannya sebelum tenggat waktu 3 bulan. Dia ingin membuka segel keempat selama liburannya. Setelah itu terjadi, dia akan mendapatkan cincin jiwa esensi darah kedua, dorongan besar dalam kekuatan. Alasan lain mengapa dia terburu-buru adalah karena ada kemungkinan segelnya akan pecah lebih awal. Itu bisa berarti bencana. Setelah makan begitu banyak makanan bergizi semester ini di Akademi Shrek dan di tempat paman majikannya, dia yakin bahwa tubuhnya dapat menahan gelombang kekuatan. Selanjutnya, kendali atas esensi darahnya telah meningkat pesat setelah menguasai Golden Dragon Socks The Heavens. Faktanya, pemutusan segel ketiganya itu mudah. Dia tidak terlalu khawatir tentang yang keempat. Begitu Tang Wulin mencapai stasiun kereta, dia membeli tiket kereta pertama ke Heaven Dow City. Untuk keberuntungannya, Zhenhua setuju untuk menyiapkan item roh yang tersisa dengan harga murah. Itu menyelamatkannya dari kerumitan mencari di seluruh benua, menghentikan dia dari membalikkan batu dan batu. Tang Wulin sebenarnya cukup kaya sekarang. Dia punya banyak paduan yang siap dilelang. Tetapi sulit untuk menemukan apa yang dia butuhkan di kota Shrek, dan harga jual untuk paduannya tidak memuaskan. Dua alasan ini membuat perjalanan ke Heaven Dow City menjadi lebih menarik.
Setelah dia mendapatkan 2 item roh terakhir, dia akan kembali ke markas Tang Sekte di kota Shrek untuk mendapatkan 2 item roh lainnya yang dibutuhkan untuk menghancurkan segel keempat. Kemudian dia akan mengunjungi Zuoshi untuk bimbingan kultivasi. Jadwal yang padat memang. Kereta dengan mulus berhenti di stasiun dan Tang Wulin naik. Dia menemukan kursinya dan duduk. Melihat sekelilingnya, dia tercengang dengan barisan yang ramai dan bahkan kursi yang lebih ramai. Jejak kecemasan mencengkeram hatinya. Jika dia memejamkan mata, dia masih bisa membayangkan dengan jelas mayat-mayat yang tumpah di atas kereta. Warna merah yang menodai tanah. Tidak peduli fakta dia selamat dan menetralisir para teroris, itu tidak menghapus apa yang telah terjadi hari itu. Sebuah tragedi. Matanya terbuka lebar. Tang Wulin mau tidak mau bertanya-tanya bagaimana nasib konduktor wanita yang baik hati itu. Molan, namanya tetap bersamanya, terukir di hatinya, bersama dengan sikap berani di mana dia telah mempersembahkan dirinya sebagai pengorbanan. Hadirin sekalian, silakan duduk. Tolong jangan menghalangi lorong. Anda dapat menyimpan barang-barang Anda di kompartemen di atas tempat duduk Anda jika diinginkan. Oh Tuan, harap perhatikan langkah Anda. Tang Wulin membalikkan badan di kursinya ke pemilik suara dan melihat wajah yang dikenalnya. Itu dia, Kakak Molan. Tang Wulin sudah ada di kursinya sebelum dia menyadarinya. Dia melambai, melihatnya dalam kesehatan yang baik memberinya kegembiraan. Mendengar namanya, Molan berbalik dan hampir melompat karena terkejut. Apa, itu kamu? Dalam beberapa langkah cepat, dia tepat di hadapannya. Dan kemudian, tangannya memeluk Tang Wulin dalam pelukan yang dalam. Berbalut kehangatan, Tang Wulin bisa berpura-pura berbaring dalam pelukan nostalgia, ibunya, dan yang terpenting, rumah. Sudah lama sekali, dia hampir tidak bisa mengingat sentuhan bulu yang begitu hangat. Dia mendongak, menjaga pandangannya dengan mata sedih, air mata mulai mengalir di sudut. Kakak Molan. Molan memeluknya lebih erat. Terima kasih, Wulin. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Tapi kenapa kamu kabur hari itu? Aku bahkan tidak sempat berterima kasih sebelum kau pergi. Dia mendengus, ekspresinya mencerminkan Tang Wulin. Penumpang di sekitarnya semua terdiam, terpana melihat kondektur kereta yang tabah dan profesional itu tiba-tiba menangis. Ikutlah denganku, kata Molan, mengusap matanya yang memerah dengan bagian belakang lengan baju. Dia menuntunnya pergi dengan tangan, jari-jari terjalin. Tang Wulin tidak melawan. Saat mereka sendirian di kamar kondektur, bendungan itu jatuh sekali lagi. Molan cegukan saat dia terisak, cukup lembut sehingga hanya desahan dan nafas yang bisa terdengar. Sejak hari yang menentukan itu, pandangan hidupnya telah berubah. Dia akan berdiri teguh bahkan pada ancaman hidupnya. Ketika Molan selesai pulih, ayahnya mencoba membujuknya untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai kondektur. Tapi dia bertekad untuk melanjutkan. Alasannya sederhana, jika dia bersembunyi dari bahaya karena dia adalah putri seorang pejabat kota, maka ayahnya akan kehilangan kepercayaan publik dan otoritasnya akan anjlok. Pada akhirnya, dia tidak bisa mencegahnya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memperkuat keamanan di kereta dan stasiun. Molan dipuji sebagai pahlawan karena seberapa baik dia menangani serangan teroris. Namun, jauh di lubuk hatinya, dia tahu itu tidak benar. Pahlawan sebenarnya adalah Tang Wulin. Namun informasi mengenai dia telah disembunyikan, dihapus dari muka bumi.